Rampok kau. Salah. Dua preman ini tidak lagi garang saat ditangkap polisi di sebuah minimarket di Jalan Pangeran Diponegoro, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Minggu malam. Keduanya bernama Okta Hanafi dan Dedi Sulaiman ditangkap karena jadi juru parkir liar di minimarket ini. Padahal pengelola minimarket menggratiskan parkir kendaraan konsumen. Masuk. Jangan. Sok. Ya, Okta kamu ya? Okta kan? Tasnya. Perbuatan kedua pelaku meresahkan karena juga sering menimbulkan kegaduhan akibat cekcok dengan para konsumen minimarket. Saat diinterogasi polisi, tersangka meminta iba dengan mengatasnamakan anaknya yang masih kecil sehingga harus jadi tukang pungli juru parkir liar. Ya kalau kakak saya setiap hari. Kamu berdua kakak kamu ya? Kalau saya buat beliin anak saya. Dari kedua pelaku, polisi menyita uang sebesar Rp40.000 dari hasil pungli jadi juru parkir liar dan beberapa obat keras. Setelah didata dan menyanggupi tidak mengulangi perbuatannya, kedua pelaku kemudian dibebaskan polisi. Robi Lastil melaporkan dari Bandar Lampung. Angka pelanggaran lalu lintas hingga pekan kedua dalam operasi Zebra Krakatau 2024 di Kabupaten Tulang Bawang masih tinggi. Pelanggar terbanyak oleh para pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM hingga membonceng lebih dari satu penumpang. Pada Senin siang, razia diantaranya digelar di Jalan Lintas Rawajitu di Kecamatan Penawar Taba. Pada razia di tempat ini, polisi menyita 11 motor dan 1 mobil, sedangkan 27 pengendara lainnya diberikan sanksi surat tilang. Ini dari rumah Pak, kita mau cuma ngambil plat habis pajak. Gimana Pak dengan adanya operasi Zebra ini? Bagus sih Pak untuk penertiban lalu lintas supaya semuanya itu berjalan lancar, kekompletan berkendara supaya di jalan aman. Hari ini telah melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran, mulai dari tidak menggunakan helm, bonceng lebih dari 1 orang, melebihi batas kecepatan, dan untuk kendaraan roda 4 tidak menggunakan safety belt, dan juga pelanggaran lain kasat mata yang berpotensi terjadinya laka lantas. Berapa jumlah yang hari ini kita laporkan? Kendaraan yang kita amankan itu berjumlah 12 orang, 12 unit kendaraan, 11 unit kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4 yang tidak dilengkapi surat menyuratnya. Razia kendaraan melibatkan petugas Jasara Harja, Dinas Perhubungan dan tentara dari Polisi Militer. Berdasarkan data Satlantas Polres Tulang Bawang hingga sepekan operasi Zebra Krakatau telah menahan 35 motor, 2 mobil dan menerbitkan 88 surat tilang dengan berbagai pelanggaran lalu lintas. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Upaya menangkap harimau yang menyerang petani di Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat terus dilakukan oleh tim Satgas yang beranggotakan tentara, polisi, BKSDA, polisi kehutanan, Pemkab, dan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Pada Senin siang, tim Satgas telah menyelesaikan pemasangan 11 perangkap harimau yang tersebar di perkebunan kopi dan hutan dekat perbatasan TNBBS. Perangkap harimau berupa kandang besi berukuran 2x2 meter dipasang di wilayah teritorial dan daerah yang dicurigai sebagai jalur lalu lintas harimau. Dengan perangkap yang dipasang dipastikan harimau yang terjebak tidak akan terbunuh atau luka. Untuk memikat harimau datang, di setiap perangkap diberi umpan beberapa ekor kambing. Sama ya, ini kawasan kita Tembelang sampai ke Tugu Ratu. Itu beberapa hal baru yang akan kita masukkan, termasuk pemasangan kamera trap di kandang jebak dan tidak menggunakan satu hewan tetapi bisa 2 bisa 3 hewan, dan kita menggunakan aroma yang menarik harimau. Mungkin ada saran tadi beberapa rekan menggunakan parfum khusus, itu akan kita laksanakan dalam rangka menarik harimau masuk ke kandang jebak. Pemasangan perangkap kandang besi telah teruji kemampuannya dalam menangkap harimau.
Pada akhir Mei lalu, seekor harimau jantan yang menyerang petani berhasil ditangkap dengan perangkap kandang besi tersebut. Perburuan harimau ditingkatkan sebab selama tahun 2024 sudah ada 6 petani di Lampung Barat yang jadi korban, dengan rincian 3 orang meninggal dunia dan 3 luka. Mereka diserang harimau saat sedang bertani di kebun kopi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Dilanda cuaca ekstrim, para nelayan jaring payang di pesisir pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, justru ketiban rezeki saat melaut. Hasil tangkapan ikan justru meningkat dibanding saat cuaca normal. Penyebabnya karena saat musim angin kencang yang berdampak ombak tinggi, banyak ikan kecil-kecil seperti tanjan dan ikan sarden menepi ke pantai. Namun, mencari ikan saat cuaca ekstrim berisiko besar akan keselamatan jika tidak hati-hati. Para nelayan harus menaklukkan kerasnya ombak di bibir pantai untuk menarik jaring. Pendapatan nelayan kini naik hingga 100% dibanding saat cuaca normal. Jika pada cuaca biasa, pendapatan dari hasil penjualan ikan paling banyak Rp100.000 per hari, namun kini bisa lebih dari Rp200.000 per hari. Nelayan Sukaraja lagi mulia, soalnya sekarang pengadaan pakai mesin pengaruh, karena sekarang sudah pakai mesin. Kalau dulu iya pakai kayu, sekarang alhamdulillah ada angin, tapi alhamdulillah nelayan pada mulia gitu. Para nelayan payang bekerja secara kelompok yang beranggotakan 8 hingga 12 orang. Mereka berbagi tugas, ada yang menebar jaring payang berukuran ratusan meter di tengah laut dengan perahu, dan ada yang menarik jaring dari daratan. Hasil penjualan ikan yang didapat kemudian dibagi rata. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.